Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rino Harumila ya, yang biasa dipanggil dengan Murin. Nah, kali ini kita akan menjelaskan untuk mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat, kita harus yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi pada anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Intinya, isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Kita lanjut. Hai, kembali lagi dengan saya Rina Harumila, atau biasa dipanggil dengan Bu Ririn. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, adalah mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Tujuan pembelajaran ini adalah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharap mampu membandingkan anekdot dengan cerita humor. Yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Nah, uraian materinya yang pertama, membandingkan anekdot dengan humor. Bagaimana sih cara membandingkan teks anekdot dengan cerita humor? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan dengan sebagai anekdot? Seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot. Apa sih yang membuat perbedaan dari teks anekdot dengan teks humor itu?
Kalau teks anekdot itu peristiwanya nyata, kalau humor biasanya rekaan. Dalam ide ceritanya ya, di bagian isi, di bagian teks anekdot, masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Kalau di humor, masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Fungsi komunikasi. Di teks anekdot menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Ini cerita humor bersifat menghibur. Makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot dapat menyadarkan, sedangkan di teks humor tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Nah, yang kedua adalah menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Kritik dalam teks anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritikannya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah, pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna yang sebenarnya. Yang ketiga adalah anekdot. Dalam kegiatan pembelajaran ini, kalian akan belajar menyimpulkan makna tersirat yang disampaikan melalui teks anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan, tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Hai, kembali kita di pembelajaran yang ketiga. Nah, ini kita akan bahas tentang analisis struktur dan bahasa teks anekdot. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Pada poin lainnya, pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis struktur dan bahasaan teks anekdot. Kita bahas yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Memiliki struktur yang beragam versinya. Nah, teks anekdot ini memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Itu saja. Yang pertama adalah abstraksi itu. Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berisi gambaran jelas tentang isi teks anekdot. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang terkait dengan suatu krisis konflik atau utama. Bagian ini adalah krisis. Yang ketiga, adalah lupa pada bagian dari inti suatu anekdot. Pada bagian sisi terdapat pengenalan yang memiliki jamu dan pola. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah karena oleh respon atas krisis yang dilakukan sebelumnya. Reaksi dimaksud dapat teks atau menertawakan. Yang terakhir, koda. Koda adalah bentuk atau simulasi yang Anda berarti di dalamnya terdapat beberapa kesetujuan, komentar, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Materi adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Contoh penyajian dalam bentuk dialog adalah seperti cerita dua orang lebih. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan tingkah langsung. Tingkah langsung adalah sesuatu yang berbasis dari langsung dari seseorang yang sama seperti apa yang pertanyaan. Oke, selanjutnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ririn Khairulmila. Kita ke pertemuan yang terakhir ya, yaitu ke pembelajaran keempat di teks anekdot. Kali ini kita akan menjelaskan tentang menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Yang kedua, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Nah, pada uraian materi yang pertama, kita harus menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Yang kedua, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Untuk dapat menulis teks anekdot, terlebih dahulu belajarlah menulis kembali teks anekdot yang Anda dengar atau Anda baca. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau baca dengan pola penyajian yang berbeda. Misalnya dari teks berbentuk dialog menjadi teks berbentuk narasi. Yang kedua, langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot adalah menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian. Sekian materi kita di dalam teks anekdot kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Nanti Bu Guru akan memberikan link Google Formulir untuk kalian kerjakan ya tugasnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita bisa meneruskan pembelajaran ini dengan tatap muka. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.